Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk flow control yang kedua, yang B, yaitu perulangan atau looping. Perulangan atau looping. Ini perulangan pada bahasa C ya, atau looping. Looping itu perulangan. Oke, langsung saja. Ini ada flow chartnya. Perulangan atau looping adalah suatu proses yang dilakukan secara berulang-ulang. Gampangannya ini mengulang-ulang statementnya, atau pernyataannya. Jadi ini statement ya. Kalau kita lihat di flowchart ini adalah conditional code, ini adalah statement. Saya tulis di mana ya? Sini. Ini adalah statement. Atau beberapa kali sampai batas yang ditentukan. Atau mengulangi, bisa saja perulangan itu tak terbatas ya. Nah, bisa saja dia diulang beberapa kali sampai batas yang ditentukan. Nah, jadi ada batasannya, ada yang tidak ada batasannya. Nah, seperti itu. Terdapat tiga bentuk perulangan. Yang pertama itu while, yang kedua do while, yang ketiga adalah perulangan for. Nah, ini menggunakan while, do while, dan for. Oke, tapi sebelum ke slide selanjutnya, kita lihat di sini. Ini flowchart dasar dari perulangan atau looping ya. Kita lihat dari sini, Anda perhatikan anak panahnya ini, semuanya mengacunya ke sini, ke condition, ke kondisi. Nah, dicek kondisinya benar atau salah. Kalau salah ya selesai di sini ya. Kalau salah ya selesai di sini. Kalau benar, dia larinya ke sini, conditional code atau statement. Nah, di situ. Dan dari conditional code ini tidak langsung selesai ke sini, tetapi muter ke sini. Nah, ke condition lagi. Dicek apakah kondisinya masih benar. Nah, kalau benar akan dieksekusi statement yang ada di eh, dalam condition tersebut, dalam perulangan tersebut. Jadi akan dieksekusi terus statementnya. Terus dia masuk ke condition lagi, dicek lagi conditionnya. Masih benar apa sudah tidak? Masih benar atau salah? Dicek lagi. Kalau benar ya dieksekusi lagi statementnya. Dicek lagi. Kalau salah ya akan selesai. Jadi seperti itu. Nah itu Anda lihat uh, anak panahnya ini ya, muternya itu ke condition. Dari conditional code atau statement dia kembalinya ke condition, bukan ke sini, ke selesai sini, ke bawah sini, tidak ke sini. Kalau sebelum-sebelumnya kan kalau sudah dieksekusi biasanya ya conditional code-nya atau statement-nya sudah dieksekusi, sudah selesai, seperti itu. Kalau ini tidak, dia masih mengecek kondisinya. Mengapa dia dikatakan perulangan? Karena dia statement-nya dieksekusi berulang-ulang. Jadi muter sini terus, muter sini terus. Atau dia akan dieksekusi sampai batas yang ditentukan, entah itu 10 kali, 5 kali, 12 kali, bahkan 1000 kali, 2000 kali, itu sesuai dengan ketentuannya atau kebutuhannya. Oke, yang pertama dulu kita bahas, ini ada perulangan while. Perulangan while. Perulangan while akan memerintahkan program untuk melakukan pengulangan atau perulangan secara terus-menerus dan tak hingga sampai nilai tes kondisi yang terdapat di dalam kurung ini tercapai. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita lihat di flowchartnya atau diagram alir dari while ini, nah dia masuknya di tes kondisi dulu. Nah, jika false maka sudah selesai ya. Jika true maka pernyataan di dalam while akan dieksekusi atau dijalankan terus-menerus. Statement yang ada di sini akan dijalankan terus-menerus. Selama kondisi tes ini atau tes kondisi ini ya, tes kondisi ini benar, dia akan muter ke sini terus. Muter ke sini terus, secara terus-menerus akan muter selama kondisinya benar.
Pada saat kondisinya salah di sini, maka akan selesai di sini. Seperti itu. Oke, itu while. Nah, perlu diingat ya, ini perulangan atau looping. Looping. Bukan penyeleksian. Kalau menyeleksi seperti halnya sebelumnya itu menyeleksi ya dipilih anggap saja salah satu. Kita memilih salah satu. Kalau perulangan itu dijalankan berkali-kali. Adapun format penulisannya itu ada while, terus tes kondisi, terus ada buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal, di tengah-tengahnya ada pernyataan atau statement. Jadi seperti itu. Nah, statement ini akan dijalankan terus atau dieksekusi terus selama tes kondisinya benar atau kondisinya benar. Begitu salah, selesai sudah. While-nya akan lompat ke sini langsung. Jadi seperti itu. Itu untuk while. Untuk contohnya di sini while A lebih besar atau sama dengan 0. Nah, kita lihat nilai awal dari A ini adalah 10. While saat A lebih besar, kalau kita terjemahkan saat A lebih besar atau sama dengan 0, maka statement yang ada di dalam ini akan dieksekusi terus. Nah, di sini ada A minus minus yang mengurangi nilai A yang awalnya 10 kan ya. Dikurangi terus sampai dia lebih kecil dari 0. Pada saat umpamanya ini, pada saat setelah dikurangi sudah beberapa kali looping nilai A sama dengan minus 1. Nah, pada saat A minus 1 dicek di sini, di while di sini kita cek apakah A lebih besar atau sama dengan 0. Tidak, karena nilai A ini sudah minus, yaitu minus 1. Nah, begitu nilai A minus 1 dan dicek di while, dan di while itu ternyata hasilnya salah, maka programnya akan lompat ke sini setelah while. Setelah tutup kurung while ini, programnya langsung loncat ke sini. Jadi seperti itu. Nah, statement yang ada di dalam while tidak akan dieksekusi. Oke. Selanjutnya yang kedua ada do while. Do while. Lakukan titik-titik while saat. Oke. Kita lihat perulangan langsung saja. Perulangan do while hampir sama dengan while. Hampir sama dengan while. Nah, pada pernyataan do while kondisi menjadi terbalik, kondisinya terbalik. Terbaliknya kenapa? Yaitu pernyataan utama atau statementnya, statement dari do while ini, statement akan dieksekusi terlebih dahulu. Jadi pernyataan atau statementnya akan dieksekusi terlebih dahulu di sini. Pernyataan di dalam do while akan dieksekusi terlebih dahulu. Setelah itu baru tes kondisinya atau kondisinya di sini itu diuji, dicek. Jika kondisinya benar, jika kondisinya true di sini, maka pernyataan utama akan diulang lagi. Jadi pada saat tes kondisinya dicek dan nilainya ternyata true, maka akan menjalankan statement yang ada di dalam do while lagi. Dan jika salah, program akan keluar dari blok do while. Jika salah, maka ini ya, di sini salah. Akan turun ke bawah dan keluar dari blok do while. Nah, dari flowchart ini kalau kita lihat ya, ini kan pada saat pertama kali melewati blok do while atau program perulangan do while ini, setidaknya statement atau pernyataan dalam do while ini akan dikerjakan minimal satu kali. Nah, minimal dijalankan satu kali. Kenapa? Karena kan di sini do dulu, do. Nah, terus pernyataan atau statement yang ada di dalam do while ini dieksekusi baru dicek kondisinya kan ya. Umpamanya pada saat awal pengecekan kondisi itu ternyata menghasilkan salah atau false, maka dia akan langsung turun. Tetapi perlu diingat, pernyataan di dalam do while ini sudah dijalankan minimal satu kali. Kalau benar di dalam tes kondisi ini, maka akan muter true, akan muter looping di sini. Nah, seperti itu.
Kalau salah ya udah ke false ini. Selesai do while-nya. Untuk format penulisannya ini diawali dengan do buka kurung tutup kurung. Di sini ada statement utamanya atau pernyataannya. Baru di sini ada while. While dalam kurung tes kondisi atau kondisinya. Nah, contohnya di sini do buka kurung. Nah, di sini ada statementnya. Do jalankan statement yang ada di dalam do while ini. Terus baru cek kondisi while apakah A lebih besar atau sama dengan 0. Nah, jadi seperti itu. Oke, mohon maaf saya ulangi. Sampai sini tadi do ini pada perulangan atau looping do while ini statement yang ada di dalam do ini minimal dieksekusi satu kali. Nah, minimal statement ini akan dieksekusi satu kali. Selanjutnya dicek kondisi yang ada di dalam while. Nah, contohnya di sini adalah variabel A dengan nilai awal sama dengan 10. Do port A sama dengan A, variabel A ya, port A sama dengan variabel A. Terus di sini ada A minus minus. Nah, minimal ini akan dieksekusi satu kali. Selanjutnya dicek while apakah A lebih besar atau sama dengan 0. Jika benar, maka di statement ini akan diulang. Akan diulang terus-menerus sampai nilai A, umpamanya ini setelah diulang beberapa kali, umpamanya nilai A sekarang sama dengan minus 1. Akan dicek while apakah A lebih besar atau sama dengan 0. Jawabannya tidak, karena A bernilai sama dengan minus 1. Nah, ini setelah terjadi beberapa kali perulangan. Nah, sehingga nilai A sama dengan minus 1 di sini. Maka blok atau perulangan do while ini akan selesai pada saat while di sini sudah tidak menghasilkan true. Nah, maka akan melanjutkan program setelahnya. Kalau ada di sini akan dilanjutkan. Jadi seperti itu. Ini mirip dengan while, tetapi pernyataan yang ada di dalam do while ini minimal akan dieksekusi atau dijalankan satu kali. Bedanya ini statementnya duluan, ada di atas, ya dijalankan duluan, baru dicek kondisinya. Kalau while sebelumnya itu dicek kondisinya dulu, baru statementnya dijalankan. Nah, kebalikannya kan ya. Jadi kalau saya ulangi lagi, kalau while itu saya tulis di sini, kalau while itu cek kondisi dulu, cek atau tes kondisi dulu, Nah, apakah benar atau salah? Kalau benar, maka akan dijalankan statement. Nah, ini kalau true. Kalau do while itu jalankan statement dulu, baru cek kondisi di sini atau tes kondisi. Nah, kalau benar akan dieksekusi statementnya lagi atau pernyataannya lagi. Kalau salah, selesai. Nah, begitu juga kalau di sini di while ini kalau salah, cek kondisinya akan selesai. Selesai di sini. Kalau false. Begitu juga ini kalau false, selesai. Oke, jadi seperti itu. Ini mirip-mirip dengan while. Antara do while dan while ini mirip-mirip. Bedanya cuma kalau do while itu dijalankan dulu statement atau pernyataannya, baru dicek kondisi. Kalau while itu dicek kondisinya dulu, baru statementnya dijalankan. Seperti itu. Oke. Selanjutnya yang nomor 4 terakhir untuk perulangan itu adalah for. Ini juga sering sekali digunakan di samping while dan do while. Menurut yang saya ketahui itu for ini yang paling sering ya, yang saya ketahui saja secara pribadi ya. Ini subjektif saja, yang saya ketahui for ini sering digunakan. Sering digunakan dibandingkan dengan while dan do while. Kalau di ranking ini for ini paling sering, selanjutnya while dan do while itu. Seperti itu, paling sering for. Oke.
pada perintah for, Anda diharuskan memasukkan nilai awal. Jadi for ini memiliki format ya yang harus Anda ikuti. Jadi formatnya seperti yang ada di sini formatnya. Sedikit lebih ribet. Nah, kalau menurut saya sedikit lebih ribet. Jadi yang pertama itu Anda harus memasukkan nilai awalnya. Ada nilai awal dari variabel. Terus Anda harus memasukkan batas akhir perulangannya. Nah, yang menunjukkan berapa kali perulangan itu dilakukan atau dijalankan. Terus yang ketiga Anda harus, ini yang nomor 2 ya. Anda harus menentukan yang di sini increment atau decrementnya. Nah, menentukan increment atau decrementnya. Serta apa yang akan dilakukan jika pengulangan tersebut berhasil dilakukan. Nah, yang di sini yang dimaksud itu statementnya ya, statementnya. Contohnya di sini tadi pada for ini Anda harus memasukkan nilai awal dari suatu variabel. Nah, ini berada di sini di inisialisasi ini. Ini yang pertama. Kalau kita kasih nomor 1, ini yang pertama, inisialisasi. Terus Anda juga harus menentukan batas akhir pengulangan atau condition test di sini. Dinyatakan namanya condition test. Batas akhirnya berapa kali perulangan seperti itu. Terus yang terakhir Anda harus menentukan increment atau decrement. Di sini yang ketiga. Nah, baru jika apa itu namanya ini terpenuhi semua, terpenuhi, condition test ini terpenuhi, maka baru statement itu bisa dijalankan. Oke, kalau kita lihat flowchartnya seperti ini ya. Start inisialisasi, inisialisasi dulu. Mungkin inisialisasi kita punya variabel i, nah, sama dengan 0 gitu umpamanya. Kondisinya, nah, kondisi ini, condition test ini, yang nomor 2 ini, kalau kita kasih nomor, ini nomor 1, ini nomor 2, condition test ini merupakan kondisi yang harus dipenuhi agar looping atau perulangan for itu bisa dijalankan. Jadi kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan for itu bisa dijalankan. Seperti itu. Contohnya i lebih kecil dari 10 dengan nilai awal i sama dengan 0, i lebih kecil dari 10. Ini conditionnya. Nah, jika kondisinya benar atau true, maka code inside loop ini adalah statement di dalam for, statement yang ada di dalam for. Jadi pada saat kondisinya benar, maka statement ini akan dijalankan secara berulang-ulang sesuai dengan kondisinya benar atau tidak. Selanjutnya, setelah dia mengeksekusi atau menjalankan statementnya, maka counternya akan diupdate. Nah, dia increment atau decrement di sini counter. Counternya akan diupdate. Selanjutnya dicek lagi kondisinya apakah benar atau salah. Seperti itu. Jika salah, umpamanya salah ini ya, maka for loop di sini for looping for ini atau perulangan for ini akan selesai. Nah, maka codingnya akan lompat ke sini di bawahnya for selesai di sini di bawah ini. Oke, kita lanjutkan di poin yang kedua. Misal ini ada contoh ya. Misal Anda memiliki nilai awal sebesar 1. Anggap saja nilainya X sama dengan 1. Lalu Anda memasukkan batas akhir pengulangan itu kurang dari 5. Jadi kondisi ya di sini ya, memasukkan batas akhir pengulangan itu kurang dari 5. Maka ini adalah kondisi X lebih kecil dari 5. Seperti ini. Maka jika nilai awal tadi sudah sama dengan atau lebih dari 5, perulangan akan dihentikan. Nah ini ya, antara kurang dari dan kurang dari sama dengan itu beda. Anda lihat lagi ya, kurang dari, kalau kurang dari itu simbolnya seperti ini. Kalau kurang dari
sama dengan itu simbolnya seperti ini. Berbeda ya. Kalau kurang dari seperti ini, kurang dari 5 berarti batasnya itu 4 sampai 4. Kondisi itu akan bernilai benar itu pada saat nilai X-nya itu 4 sampai 4, bukan 4 saja ya, tapi sampai 4. Begitu dia nilai X-nya sama dengan 5, sudah kondisinya tidak memenuhi atau false. Turunnya ke false. Seperti itu. Dan increment ini, increment 1. Nah, jadi X plus plus seperti ini. Nah, X plus plus boleh seperti itu. Maksudnya penambahan 1 itu adalah nilai awal tadi akan bertambah 1 setelah berhasil menjalankan satu perulangan. Maksudnya X plus plus atau penambahan nilai X sama dengan 1 ini ya. Atau kalau kita tulis X sama dengan X plus 1. Seperti itu. Kalau dijabarkan itu X sama dengan X plus 1. Jadi maksudnya penambahan 1 itu adalah nilai awal tadi akan bertambah 1. Nilai X ini yang awalnya 1 akan menjadi 2. Akan menjadi 2. Jadi X sama dengan 2 setelah berhasil menjalankan satu looping. Setelah menjalankan satu looping. Satu looping statement ya. Statement yang ada di dalam for. Nah, satu looping terus nilai X-nya bertambah 1. Looping lagi, X-nya bertambah lagi jadi 3. Looping lagi, X-nya bertambah lagi jadi 4. Nah, karena ini batasnya cuma kurang dari 5, maka maksimal 4. Begitu nilai X-nya sama dengan 5, maka kondisi ini, tes kondisi ini akan false. Kalau false, sudah stop atau selesai di sini. Nah, di sini ada contoh juga ya, for A sama dengan 10, A lebih besar atau sama dengan 0, A min. Nah, ini kan kalau ini decrement ya, pengurangan ya, dengan nilai awal yang lebih besar dari tes kondisi ini. Mohon maaf, dengan nilai awal 10, dengan nilai awal 10. Nah, di sini menjadi decrement. Jadi, selama nilai A ini lebih besar atau sama dengan 0, maka statement yang ada di dalamnya ini tidak pakai buka kurung kurawal atau tutup kurung kurawal ya, karena cuma satu statement saja, karena tunggal statementnya. Nah, maka statement yang ada di sini akan di looping terus menerus, sampai nilai A itu lebih kecil dari 0. Kebalikannya ini, sampai A lebih kecil dari 0. Anggap saja tadi contohnya A sama dengan sudah minus 1, maka for ini akan selesai. Karena di sini kan ada A min yang terus menerus mengurangi nilai A, di mana nilai awal A itu sama dengan 10, akan terus dikurangi. Jadi seperti itu. Jadi anggap saja ini kurang lebih loopingnya akan berulang sebanyak 11 kali. Karena ada lebih besar atau sama dengan 0. Berarti mulai 10, 9, 8, sampai 0. Berarti diulangi kurang lebih 11 kali di dalam for ini. Oke. Nah, ini contohnya ya. Atau contoh-contoh yang sudah ada di sini tadi. Oke. Selanjutnya kita sudah membahas perulangan. Sebelumnya kita sudah membahas penyeleksian yang ada 5 macam itu untuk penyeleksian, dan dilanjutkan perulangan ada 3 macam. Terus sekarang kita akan membahas tentang array. Di mana array ini akan kita lanjutkan pada video selanjutnya. Terima kasih.